Selamat datang di Puskesmas Jagir, Kota Surabaya. Berikut adalah profil Puskesmas Jagir. Puskesmas Jagir terletak di Jalan Bendul Merisi nomor 1 Surabaya, di mana berdiri pada tahun 1960 dengan tipe puskesmas perkotaan rawat inap, memiliki 3 pustu ILP. Wilayah kerja Puskesmas Jagir meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Jagir, Kelurahan Darmo, dan Kelurahan Sawung Galing. Adapun total penduduk tahun 2023 dalam wilayah kerja Puskesmas Jagir sebanyak 60.156 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 29.347 jiwa dan perempuan 30.809 jiwa. Misi, tujuan, dan moto Puskesmas Jagir sebagai berikut. Adapun visi Puskesmas Jagir yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Jagir menuju kecamatan sehat. Puskesmas Jagir mengusung tata nilai, disiplin, kompeten, kerjasama, ramah, dan adaptif. Tentu saja menjunjung tinggi core value ASN berakhlak. Adapun budaya kerjanya meliputi senyum, salam, sapa, sopan, santun. Penghargaan yang berhasil diterima oleh Puskesmas Jagir meliputi penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman dengan kualitas tertinggi pada tahun 2023. Juara Keluarga Favorit Surabaya Emas tahun 2023. Akreditasi paripurna tahun 2024. Penghargaan Kemenkes Komitmen Herd Immunity tahun 2022. Juara 2 Lomba Senam Ceria HUT Kota Surabaya tahun 2022. Juara 2 Puskesmas Berprestasi Kota Surabaya tahun 2021. Dan juara 1 kelompok Asman Kesehatan Tradisional HUT Kota Surabaya tahun 2023. Berikut ini adalah struktur organisasi Puskesmas Jagir. Puskesmas Jagir dikepalai oleh Dr. Desi J. Setia. Sumber daya manusia di Puskesmas Jagir terdiri dari 79, di mana terdiri dari 54 ASN dan 25 non-ASN. Sarana Puskesmas Jagir meliputi sistem pendaftaran yang dapat diakses secara online maupun offline, sistem gas medis, sistem proteksi kebakaran, sistem koneksi internet, sistem transportasi, pengelolaan limbah, kelistrikan, sterilisasi, dan sumber air. Sarana Puskesmas Jagir meliputi ruangan-ruangan pelayanan dan ruang penunjang pelayanan, toilet petugas, toilet pasien baik umum maupun difabel. Adapun tempat parkir, baik sepeda motor maupun mobil, dan sistem keamanan berupa pagar dan CCTV. Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM di Puskesmas Jagir meliputi Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posyandu Keluarga, Pospindu, Posyandu Remaja, Pos UKK, dan ILP Pustu. Berikut adalah data jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas Jagir. Berikut adalah 10 penyakit terbanyak tahun 2023 di Puskesmas Jagir. Ruang lingkup pelayanan Puskesmas Jagir meliputi UKP, yaitu upaya kesehatan perorangan yang terdiri dari rawat jalan, rawat inap, UGD 24 jam, dan program unggulan. Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat atau UKM terdiri dari UKM esensial, UKM pengembangan, dan program inovasi. Berikut adalah pelayanan pada upaya kesehatan perorangan atau UKP. Pelayanan-pelayanan atau kegiatan UKP meliputi pendaftaran dan kasir, pemeriksaan umum, poli KIAKB, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, konsultasi gigi, rawat inap, laboratorium, pelayanan gawat darurat,
konsultasi psikologi, kesehatan tradisional, pelayanan farmasi, dan laboratorium gigi. Adapun program unggulan Puskesmas Jagir meliputi rawat inap BBLR, laboratorium gigi, dan pelayanan USG. Adalah kegiatan-kegiatan UKM yang dilaksanakan oleh Puskesmas Jagir. Posyandu Balita, Posyandu Keluarga, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, UKGS, Prolanis, UKK, Outreach, Survei, KS, Pospindu, UKS, dan PSN. Adalah hasil capaian penilaian kinerja Puskesmas atau PKP tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 Puskesmas Jagir. Berikut adalah capaian SPM atau Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Jagir tahun 2023 dan 2024 sampai dengan bulan September 2024. Upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang telah dilakukan di Puskesmas Jagir meliputi dibentuknya tim manajemen mutu, adanya survei identifikasi kebutuhan masyarakat, adanya survei kepuasan pelanggan, indikator mutu, audit internal, manajemen komplain, manajemen risiko dan keselamatan pasien, program manajemen fasilitas dan keselamatan, dan program pencegahan pengendalian infeksi. Berikut adalah struktur organisasi tim manajemen mutu Puskesmas Jagir. Adalah hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2023 dan 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024. Alhamdulillah, Puskesmas Jagir nilai SKM selalu di atas 90. Berikut adalah hasil indikator nasional mutu atau INM. Berikut adalah prosedur pengelolaan pengaduan dan rekapitulasi pengaduan tahun 2023 dan 2024. Seluruh komplain atau pengaduan yang diterima akan direspon dalam 1x24 jam dan ditindaklanjuti. Berikut adalah manajemen risiko dan keselamatan pasien, meliputi pemasangan keset depan pintu, penanda lantai licin atau basah, apar, stiker arah naik turun tangga, pemasangan garis merah, stiker penanda lantai rusak, dan pemasangan gelang tanda pasien beresiko jatuh. Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan atau MFK terdiri dari Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan, Keselamatan dan Keamanan, Bahan Berbahaya dan Beracun, Tanggap Darurat, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Pengelolaan dan Peralatan Medis, Sistem Utilitas dan Pendidikan MFK. Dalam program manajemen fasilitas dan keselamatan meliputi simulasi code red, simulasi code blue, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, simulasi tanggap bencana, pemantauan genset, toilet disabilitas, dan penggunaan stiker merah. Dalam upaya keselamatan dan keamanan meliputi adanya toilet disabilitas, ram dan handrail, kursi roda untuk kelompok rentan, guiding block untuk kelompok berkebutuhan khusus, tempat duduk khusus untuk kelompok rentan, buku braille untuk kelompok berkebutuhan khusus, stiker merah, dan tempat parkir khusus kelompok rentan. Bahan berbahaya dan beracun, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu adanya manajemen pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan juga pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Upaya tanggap darurat yang telah dilakukan meliputi simulasi code red, simulasi code blue, dan simulasi tanggap bencana. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi sosialisasi dan simulasi kebakaran, adanya tim siaga bencana, pemasangan APAR, pemasangan alarm bencana atau kebakaran. Dalam pengelolaan dan peralatan medis, meliputi adanya kalibrasi alat kesehatan secara berkala. Untuk sistem utilitas, meliputi pemantauan air, pemantauan genset, pemantauan listrik, dan pemantauan gas medik yang secara berkala. Upaya pendidikan MFK dilakukan dengan mengikuti workshop atau seminar mengenai MFK. Dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI meliputi kewaspadaan standar, di mana kewaspadaan standar meliputi hand hygiene, pemakaian APD, perlindungan kesehatan petugas, pengelolaan limbah, etika batuk, pengendalian lingkungan, sterilisasi alat kesehatan, pengelolaan linen, dan penyuntikan yang aman. Transmisi meliputi kewaspadaan transmisi kontak, kewaspadaan transmisi udara, dan kewaspadaan transmisi droplet sebagai berikut. Pendidikan dan sosialisasi program PPI meliputi sosialisasi PPI kepada staf puskesmas dan dilakukan penyuluhan kepada pengunjung puskesmas baik dalam gedung maupun luar gedung dan kegiatan di luar gedung seperti posyandu, pospindu, dan lain sebagainya. Adapun inovasi Puskesmas Yagir meliputi 7 inovasi, di mana 7 inovasi tersebut meliputi peningkatan pelayanan publik dan pelayanan terintegrasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kinerja. Inovasi pertama yaitu Si Kurma, aksi kunjungan rumah, merupakan kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga medis sesuai temuan kasus, di mana bentuk pelayanan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, atau rujukan ke FKTL atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu Lengkedis Serindu, screening gerakan deteksi IFA, Sadanis, dan Bindu. Bentuk pelayanan merupakan kegiatan jemput bola yang diadakan di Balai RW untuk screening IFA, Sadanis, dan Bindu. Inovasi ketiga yaitu pelayanan prioritas, di mana pelayanan prioritas merupakan kegiatan pelayanan prioritas pada kelompok rentan yang meliputi sarana dan prasarana beserta pelayanannya, di mana terdiri dari antrian prioritas, petugas khusus, pendamping khusus, dan sarana prasarana untuk kelompok rentan. Untuk inovasi ketiga yaitu Sinifa Setia, merupakan website yang berisi tentang informasi terkait kesehatan ibu nifas, cara perawatan ibu nifas, dan mitos fakta serta terkait ibu nifas. Selain itu juga terdapat screening kegawatan ibu nifas, layanan konsultasi online, dan pendaftaran online untuk kontrol di Puskesmas Yagir. Inovasi kelima yaitu Sepak Prima, survei persepsi anti korupsi menuju pelayanan prima, merupakan kegiatan partisipasi pengguna pelayanan atau pengunjung puskesmas untuk melakukan pelaporan terkait adanya kecurigaan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, meliputi pungutan liar, gratifikasi, korupsi, maupun tindakan tidak patut lainnya. Inovasi keenam yaitu Peduli Risiko, merupakan sarana pelaporan terkait risiko pada pelayanan yang baik bersifat klinis maupun non-klinis yang dapat melibatkan petugas, pengguna pelayanan, dan pengunjung puskesmas ketika mengetahui suatu risiko yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non-material. Inovasi ketujuh yaitu Raja Bulanan, laporan kinerja bulanan, merupakan sarana pelaporan petugas atau koordinator program atau unit pelayanan terkait kinerja puskesmas, di mana petugas dapat mengisi hasil kinerja secara digital tanpa mengumpulkan laporan berupa kertas, sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas. Puskesmas Yagir, kesehatan Anda prioritas kami.